Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar online edisi hari ini, Senin 5 Mei 2025, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi pada hidup saya, di mana pada kesempatan ini firman yang akan saya bacakan terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9 dengan judul perikop taat dan kasih. Saya akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari perjanjian ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman-ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Mungkin banyak dari kita yang tahu akan perikop ini, dan khususnya dari ayat yang pertama dan kedua ya. Ini adalah ayat yang sering digunakan apalagi untuk mengajarkan kepada bagi bapak ibu saudara yang memiliki anak atau cucu ya, mengajarkan kepada anak-anak dan cucu supaya mereka itu menjadi anak yang baik, yang taat patuh terhadap orang tua, orang yang lebih tua dan sebagainya, supaya Tuhan memberkati mereka. Namun ternyata apabila kita pahami perikop ini secara keseluruhan, ternyata apa yang dibahas oleh Rasul Paulus ini tidak hanya sebatas ketaatan seorang anak kepada orang tua supaya mereka diberkati, namun ini juga menyangkut tentang seluruh aspek kehidupan kita sebagai seorang manusia, apapun peran yang kita miliki. Karena ternyata di sini dalam satu perikop ini dijelaskan bahwa apabila kamu menjadi seorang anak, hendaknya kamu mentaati, mematuhi, menghormati orang-orang yang lebih tua darimu. Dan bagi bapak ibu saudara yang merupakan seorang yang memiliki anak yang berperan sebagai orang tua atau orang yang lebih tua, maka hendaknya engkau mendidik anak-anakmu, mendidik mereka yang lebih muda, lebih kecil ini dengan landasan kasih. Jadi tidak hanya beralaskan istilahnya ego ya, aku ini lebih tua, kamu harus menghormati aku, wis pokoknya apa yang aku katakan turutan, tidak peduli perasaanmu gimana, jangan bantah, harus kamu terima apapun yang saya katakan, karena saya ini orang tua kamu, saya ini lebih tua dari kamu. Tidak seperti itu, tapi di sini juga diajarkan dari kedua sisi, dari berbagai sisi. Dan di ayat selanjutnya bahkan dijelaskan saat kita dalam aspek kehidupan yang lain, saat kita sebagai seorang hamba-hamba, atau mungkin kalau diartikan dalam kehidupan di masa sekarang ini, kita yang bekerja ikut ke orang lain, memiliki bos, maka hendaklah kita bekerja itu dengan istilahnya penuh kejujuran, penuh sukacita gitu. Jangan melakukan dengan bersungut-sungut, atau jangan bekerja dengan istilahnya
mencari-cari keuntungan pribadi. Namun dalam kita bekerja itu hendaknya kita melakukan segala sesuatu ini dilandaskan dengan rasa syukur akan fakta bahwa apa yang bisa kita capai, apa yang bisa kita kerjakan ini semuanya bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan. Jadi saat kita istilahnya melakukan pekerjaan kita misalnya, maka lakukanlah seakan-akan kita ini melakukannya untuk Tuhan, karena kita bisa bekerja, mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, itu merupakan salah satu bentuk anugerah kasih karunia kesempatan yang diberikan Tuhan. Namun sebaliknya, apabila kita sudah berada di posisi sebagai seorang pemilik usaha nih, atau seseorang yang sudah memiliki jabatan dan mempunyai anak buah, maka hendaknya kita ini tidak berlaku semena-mena kepada anak-anak buah kita, tidak istilahnya menyuruh dengan sesuka hati kita, lalu istilahnya menggunakan ego kita dalam memimpin sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dengan seperti aku ini bosmu, gini pokoknya turutan kan kamu tak bayar gini. Enggak, karena di ayat yang ke-9 dikatakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Nah, di sini sudah istilahnya ditunjukkan dengan gamblang ya, bahwa janganlah kita ini menggunakan ancaman-ancaman sebagai cara untuk istilahnya memimpin orang-orang yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita gitu. Jangan menggunakan kamu nanti kalau tidak nurut saya tak pecat misalnya, atau sebagainya. Jadi meskipun kita ini sudah memiliki posisi yang tinggi, posisi sebagai seorang yang memiliki kuasa atau hak lebih dalam sebuah organisasi atau dalam aspek kehidupan ini, hendaknya kita tidak melandaskan apa yang kita lakukan itu di atas ego pribadi kita, ego manusiawi kita, namun landaskan kembali lagi pada fakta bahwa apa yang sudah bisa kita raih, bisa kita capai ini hanyalah merupakan anugerah kasih karunia dari Tuhan saja. Jadi saat kita memimpin orang lain itu kita landaskan sebagaimana Tuhan atau Bapa itu memimpin umat-umatnya dengan kasih, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh rasa keadilan lah, seperti yang disampaikan di ayat 9 bagian B. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Jadi jangan berharap kalau misalnya kita sudah memiliki kedudukan atau kekuasaan yang lebih, lalu kita bisa berbuat semena-mena karena beranggapan pasti Tuhan lebih mementingkan aku daripada mereka yang ada di bawahku yang kedudukannya lebih rendah dari aku. Tidak, Tuhan itu akan menilai dari berbagai macam aspek, dari seluruh aspek kehidupan kita. Apabila seorang hamba itu atau seorang yang memiliki yang kedudukan lebih rendah lah, misalnya dia melakukan pekerjaannya, melakukan apa yang ia dipercayakan kepada dia itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kasih, tapi kita sebagai seorang yang memimpin mereka itu lalu semena-mena menggunakan ego kita, kesombongan kita, maka pasti Tuhan itu lebih berkenan kepada mereka yang tulus tadi, meskipun kedudukannya lebih rendah daripada kita. Pasti Tuhan tidak akan berkenan kepada orang-orang yang istilahnya sudah lupa diri dan hanya mementingkan ego, kesombongan pribadinya. Lah, begitu juga kembali kepada ayat-ayat yang awal. Di saat di sini dikatakan saat kita yang masih istilahnya sebagai anak-anak, kita juga harus menghormati dan menurut istilahnya mentaati apa yang dikatakan orang tua kita, selama apa yang mereka katakan itu sejalan dengan firman Tuhan. Jadi
jangan lalu istilahnya itu dibutakan oleh orang tuaku itu harus selalu aku turut. Belum tentu, karena orang yang lebih tua itu juga masih manusia biasa. Jadi bukan tidak mungkin orang tua kita itu melakukan kesalahan, namun hendaknya kita tidak, apabila ada misalnya kesalahan yang menurut kita orang tua kita tidak sejalan dengan firman, maka jangan lalu membantah dengan kasar, tidak sopan, lalu istilahnya menggunakan nada tinggi untuk melawan. Jangan, tapi ingatkan dengan baik, dan jika perlu sisipkan firman Tuhan di situ apabila memang ada yang menurut kita sebagai anak-anak itu kurang tepat yang dilakukan oleh orang tua kita. Dan begitu juga saat kita sudah diposisikan sebagai orang tua, hendaknya kita juga mendidik anak kita itu juga dilandaskan dengan ketegasan dan kasih. Jadi tidak hanya didikan ketegasan saja, namun juga landaskan dengan kasih. Karena apa? Karena anak-anak kita ini juga memiliki hati, memiliki perasaan yang istilahnya Tuhan menciptakan itu sifatnya berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang memiliki mental yang kuat. Nah, di sini kita sebagai orang tua juga memiliki kewajiban untuk istilahnya menyelami bagaimana sih karakter anak-anak ini yang sudah dipercayakan Tuhan kepada saya. Bagaimana saya harus mendidik mereka, bagaimana saya harus istilahnya mengatasi apabila ada perbedaan pemahaman, perbedaan cara berpikir. Jadi tidak hanya lalu istilahnya ditabrak saja. Pokoknya kamu harus nuruti apa kata papa mama gini, kamu harus nuruti gini-gini, papa mama tidak mau tahu, kamu harus nurut gitu. Tapi hendaknya kita juga istilahnya membalut didikan itu dengan kasih dan kelemah lembutan juga. Karena pada ayat keempat ini dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didilah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di sini hendaknya kita belajar melalui perikop tentang taat dan kasih ini dalam segala aspek kehidupan kita. Itu landaskan segala yang kita lakukan itu dalam kasih Tuhan. Kita harus belajar dalam kehidupan ini untuk melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan bagaimana Tuhan melakukannya. Bagaimana caranya? Tentunya dengan terus-menerus hari demi hari itu belajar firman Tuhan, baik dari usia yang muda. Puji Tuhan sekali kalau dari usia mungkin yang masih kecil, masih anak-anak, lalu remaja, kita sudah memiliki kerinduan untuk belajar secara pribadi mengenai firman Tuhan, karena itu akan sangat bisa membantu kita untuk membentuk karakter Kristus. Nah, di sini kita kembali diingatkan bahwa dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan cara, memberikan tuntunan, memberikan petunjuk bagaimana cara kita melakukan segala sesuatu, baik saat kita menjadi seorang anak dan nanti saat kita sudah menjadi seorang yang memiliki anak-anak atau menjadi orang tua yang sudah diberikan kepercayaan Tuhan untuk mengasuh anak-anak kita, baik saat kita menjadi seorang pekerja, karyawan, atau bahkan saat Tuhan sudah mempercayakan kita posisi yang lebih tinggi, menjadi pemimpin atau menjadi pemilik sebuah organisasi atau perusahaan, saat kita menjadi seorang pelajar, saat kita menjadi tenaga pendidik. Landaskan semua yang kita lakukan itu sebagaimana kita melayani Tuhan, sebagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu. Karena disitulah nanti Tuhan akan berbangga dan berkenan melihat kita, sehingga kehidupan kita ini tidak hanya untuk kita sendiri, namun juga untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu
Hendaknya kita tidak jemu-jemu untuk senantiasa belajar akan firman Tuhan, supaya segala yang kita lakukan ini hanyalah dilandaskan kepada kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami, atas segala pengajaran yang Engkau berikan kepada kami, yang mengingatkan kembali kami supaya kami melandaskan segala yang kami lakukan itu sebagaimana Engkau mengajarkan kami melakukannya, yaitu dilandaskan kepada kasih Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, menopang kami, supaya kami tidak jemu-jemunya, tidak hilang semangat untuk belajar akan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu, kami menyadari kami tidak mampu melakukannya tanpa tuntunan dan bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami rindu supaya kehidupan kami bisa semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mimbar gemar online pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di mimbar gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.